Menyebarkan data pribadi milik orang lain tanpa izin bisa dipenjara. Memang bisa ya? Yuk, mari kita pelajari bagaimana penegakan hukumnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Azmi Fazrul Amin dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang doxing dan upaya pencegahannya. Teman-teman semuanya, masih hangat di benak kita tentang berita dilaporkannya salah satu food vlogger berinisial F karena dituduh telah melakukan doxing terhadap food vlogger berinisial C dalam unggahan video di media sosialnya yang menyebutkan nama asli dari food vlogger berinisial C tersebut. Atau mungkin teman-teman masih ingat dengan kejadian aktor berinisial J yang menyebarkan informasi pribadi tanpa izin seseorang warganet yang ia sangka seorang hater hingga berujung dengan permintaan maaf. Wah, miris sekali bukan? Kasus doxing sendiri kian hari makin mengalami peningkatan. Tidak hanya kasus yang tengah menjadi sorotan saja. Berikut adalah highlight kasus-kasus doxing yang sempat menjadi buah bibir di halayak ramai. Di Indonesia sendiri, kasus doxing terus mengalami peningkatan. Dilansir dari data SafeNet, pada tahun 2020, pada periode 2017 hingga 2020, kasus doxing terus mengalami peningkatan sebanyak 13 kali lipat dari tahun 2017. Peningkatan kasus doxing ini juga sejalan dengan peningkatan penggunaan media sosial. Nah, agar kita bisa paham dan tidak keliru menggunakan media sosial, mari kita pelajari doxing itu apa. Lalu, doxing itu apa sih? Mari kita pelajari. Doxing merupakan akronim dari Dropping Document yang sebagaimana dimuat dalam Cambridge Dictionary. Doxing adalah tindakan menemukan atau menerbitkan informasi pribadi seseorang di internet tanpa izin mereka. Dikutip dari David M. Douglas dalam jurnal Doxing: A Conceptual Analysis, doxing sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, de-anonymasi, yaitu doxing yang dilakukan dengan mengungkapkan identitas seseorang yang pada awalnya anonim. Yang kedua, penargetan, yaitu doxing yang dilakukan dengan mengungkapkan informasi yang membuat seseorang dapat dilacak keberadaannya. Lalu yang ketiga, delegitimasi, yaitu doxing yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kredibilitas seseorang. Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan yuridis, kegiatan doxing merupakan bentuk kegiatan yang tidak dibenarkan dan melanggar hak privasi seseorang, dan dilindungi oleh adanya Undang-Undang ITE serta diperkokoh dengan munculnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penegakan hukum terhadap perlindungan dari kegiatan doxing terdapat di dalam 2 jenis undang-undang, yakni Undang-Undang ITE, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama, jika dilihat dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang menerangkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pada pasal ini menekankan bahwa penggunaan data pribadi seseorang haruslah dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan, sehingga secara tersirat penggunaan data tanpa persetujuan orang merupakan suatu bentuk larangan. Yang kedua, doxing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terutama pada pasal 65 ayat 2 dan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang PDP. Pada pasal 65 disebutkan mengenai larangan kegiatan doxing, yakni setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Lalu, pelanggaran terhadap pasal 65 ayat 2 tadi dapat dihukum dengan pidana yang terdapat dalam ketentuan pasal 67 ayat 2 yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Dari sini sudah jelas ya teman-teman bahwa serangan doxing tersebut bisa saja dikenai dengan hukuman pidana. Nah, terkait dengan doxing sendiri, sebenarnya data pribadi apa saja sih yang tidak boleh kita sebarkan sembarangan tanpa izin dari orang yang memiliki data pribadi tersebut, baik secara offline maupun secara online dalam bermedia sosial? Mari kita pelajari.
Berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3 Undang-Undang PDP, data pribadi dibagi menjadi dua jenis, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi yang pertama, data dan informasi kesehatan, yang kedua, data biometrik, yang ketiga, data genetika, yang keempat, catatan kejahatan, yang kelima, data anak, yang keenam, data keterangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada juga data pribadi yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Nah, dengan ini sudah jelas ya teman-teman, kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial, jangan sampai kita menjadi pelaku doxing yang menyebarkan data pribadi tersebut, karena tidak tahu ketentuan hak privasi dan pengaturannya. Nah, teman-teman sekalian, lalu untuk melindungi data diri kita dari adanya upaya doxing yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, serta untuk melindungi data privasi kita, apa saja sih yang bisa kita cegah dan bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, sebelum menggunakan platform tertentu, baca terlebih dahulu kebijakan privasi, pastikan tidak terdapat data pribadi yang tidak ingin Anda muat. Lalu, ambillah langkah-langkah preventif dengan menghapus data diri kita yang tidak ingin kita expose jika terdapat di dalam suatu platform tertentu. Yang ketiga, bijaklah dalam bermedia sosial dengan tidak mudah untuk mengklik link yang dibagikan melalui grup atau pada website yang tidak terpercaya. Yang keempat, hindari mengunggah KTP, foto rumah, tiket, seragam sekolah, serta nama lengkap. Dan yang kelima, laporkan pada pihak berwajib, yaitu polisi, jika Anda mengalami serangan doxing dengan melampirkan bukti URL dari serangan tersebut. Sebab hak kita dilindungi oleh Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE. Maka dari itu, selalu waspada dan pahami apa itu doxing. Jangan sampai kita menjadi pelaku atau korban karena ketidakpahaman kita terhadap doxing dan dalam mengoperasikan media sosial. Salam waspada dan bijaklah bermedia sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.